Hai semuanya, perkenalkan namaku Hana. Aku salah satu mahasiswa jurusan akuntansi di PKN STAN. Nah, di kesempatan kali ini aku mau sharing beberapa pengetahuanku khususnya di bidang akuntansi. Jadi di akuntansi ini ada materi yang menurutku susah gampang. Materinya adalah biological asset. Biological asset di sini maksudnya adalah aset berupa hewan yang hidup dan tanaman. Contoh umumnya ada sapi, domba, ayam, ikan, dan sebagainya untuk hewan, dan sayur-sayuran, buah-buahan, pohon, dan sebagainya untuk tanaman. Aset biologis ini merupakan kegiatan utama dalam bisnis peternakan. Dalam IAS 41 atau International Accounting Standard 41, ada 3 kriteria dari aktivitas agrikultur. Yang pertama, tanaman dan hewan harus dalam keadaan hidup dan berkembang. Yang kedua, perkembangan pada tanaman dan hewan harus dikelola dengan serangkaian kegiatan yang tepat. Lalu yang ketiga, harus ada dasar dalam mengukur perkembangan yang terjadi pada tanaman dan hewan. Aset biologis ini terus mengalami perubahan. Mereka tumbuh, merosot, dan menghasilkan sehingga mengakibatkan perubahan kuantitatif atau kualitatif dan dikenal sebagai transformasi biologis. Produk yang dipanen dari perubahan sifat biologis ini kita kenal sebagai produk pertanian. Contohnya ada susu, daging sapi, biji kopi, buah, dan lain-lain. Menurut IAS 41 ini juga, aset biologis harus diakui dalam neraca, dan pendapatan dari mereka harus diakui dalam laporan laba rugi. Pada prinsip-prinsip dasar IAS 41 diperlukan penilaian wajar atau fair value terhadap aktivitas agrikultur. Dasar penentuan nilai wajar adalah nilai pasar, hanya jika elemen keuangan memiliki pasar aktif. Pasar aktif di sini maksudnya adalah pasar di mana item yang diperdagangkan homogen. Setiap saat pembeli dan penjual dapat bertemu dalam kondisi normal dan dengan harga yang dapat dijangkau. Dan pasar aktif ini juga menjadi pedoman untuk menilai keadaan aset yang sebenarnya, tempat aset, dan kondisi yang sesuai pada tanggal neraca. Akan tetapi, jika untuk hal-hal khusus tidak layak atau sulit dilakukan penilaian wajar, maka dibolehkan menilai dengan historical cost. Aset biologis diukur sesuai dengan nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Kecuali nilai wajar tidak bisa diukur secara reliable, dalam kondisi lain nilai historis dapat digunakan. Hasil produksi agrikultur yang dipanen dari aset biologis juga dinilai sesuai dengan nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Seperti yang telah disebutkan di atas, harga pasar adalah harga yang pantas sebagai penentuan nilai wajar. Bila harga pasar tidak ditemukan, maka penilaian menggunakan present value dari arus kas bersih aset. Hibah dari pemerintah yang berbentuk aset biologis harus dinilai sesuai dengan nilai wajar. Dan kontrak-kontrak penjualan aset biologis juga menggunakan nilai wajar sampai aset biologis terjual atau produk dipanen. Nah, jadi semua tadi adalah penjelasan singkat tentang biological asset. Oh ya, satu lagi. Selama semester 3 ini, salah satu dosen yang ngajarin aku akuntansi adalah Pak Hares. Bisa dibilang Pak Hares ini dosen yang super duper keren. Terlepas dari dia bisa nginget semua nama mahasiswanya dalam sehari, beliau selalu memastikan bahwa semua mahasiswanya sudah paham apa yang diajarkan. Pak Hares bisa menimbulkan kesan bahwa dosen bukanlah orang yang hanya menggurui, namun seseorang yang bisa diajak untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Bye!